Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membuka kajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita mengucapkan alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita pada pagi hari ini bisa datang ke majelis ini, dan kita juga jangan lupa mengucapkan salam dan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rosli sodari wa yasirli amri uqdatam min lisani yafqahu qouli. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Saya mendapatkan kesempatan pada hari ini untuk memberikan satu materi yang disebut dengan tematik ya, kalau di dalam Al-Quran, meraih hidup yang tenang. Kenapa saya menyampaikan materi ini? Karena seringkali dalam kehidupan kita ini, jangankan orang yang hidup serba ada, tetapi orang yang biasa-biasa saja pun, jangankan orang yang hidup tidak ada, ya, orang yang banyak materinya pun terkadang hidupnya tidak tenang. Kalau tidak tenang itu, lawan daripada tenang itu tidak tenang. Ya, tidak bahagia. Berarti mereka dalam kesusahan, dalam kesulitan. Ya, kesulitan bukan berarti hanya saja materi, tetapi juga bisa jadi hati, jiwa. Di dalam kehidupan manusia ini, kehidupan jiwa ini sebenarnya yang paling sangat menyedihkan. Orang bisa pilu, bahkan ada yang bunuh diri apabila kegelisahan muncul di dalam jiwanya, jiwa, kolbu, hati. Tadi saya sudah katakan di depan bahwa bukan karena tidak bisa makan saja. Orang yang bisa makan berkali-kali dalam satu hari bisa tidak tenang kalau diukur dari materi. Jikapun diukur dari psikologi, jadi kondisi jiwa, bisa jadi kita juga tidak tenang. Dan Allah memang mengatakan di dalam surat Al-Ma'arij surat 70 ya, 19 dan 22. Kalau kita lihat memang kondisinya, bismillahirrahmanirrahim, firman Allah ya, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Jadi Allah pun sudah mengatakan memang orang ini diciptakan dengan keluh kesah. Jadi bukan kita saja kok saya tidak bisa tenang. Allah pun mengatakan ya, bersifat keluh kesah, setiap hari dia berkeluh kesah dan bersikap kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kenapa dua hal ini dari secara tarjamah dikaitkan oleh Allah? Karena memang sifat itulah yang menjadi sifat manusia. Dia ada, tapi kikir. Kan begitu. Lalu kemudian dia banyak uang pun, ada materi pun, ya tetap saja berkeluh kesah.
susah saya ini perusahaan tidak bisa bagus, padahal sudah untung. Ya, kalau perusahaan-perusahaan besar satu bulan 1 M itu biasa untungnya, tapi masih berkeluh kesah. Untungnya cuma 5 juta. Ada orang yang berjualan untungnya cuma 5 juta. Maunya berapa? Maunya 20. Jadi pas hidup ini. Nah, itulah manusia sifatnya. Allah sudah menuding manusia itu sebagai orang yang memiliki kekeluhan, kekesalan, ya, persoalan. Nah, di sini disebutkan manusia yang diciptakan oleh Allah senantiasa hidup dengan keluh kesah. Jadi ada dalilnya. Lalu kemudian di Al-Fajr kita harus berbicara dari dalil, kita tidak bisa ngomong Pak Bangun ini bukan orang pintar walaupun sudah 30 tahun jadi dosen, ya. Bukan persoalan pintar, tapi ada dalil yang disampaikan. Kalau kami kalau ngajar biasanya itu menurut Archimedes, Richard Titmus gitu ya. Ini kita berusaha dari Al-Quran dan hadis. Artinya, bismillahirrahmanirrahim, adapun bila Allah menguji dan menyempitkan rezekinya, maka ia mengira bahwa hal itu karena kehinaan di hadapan Rabb-Nya. Lalu ia berkata, Rabb-ku telah menghinaku. Begitulah manusia. Allah memberikan kehidupan yang sempit bagiku. Padahal baru hari ini Allah memberikan kesusahan sama dia. Tidak selama waktu. Nah, ini sifat manusia yang seperti ini memang kita tidak bisa hindari. Apakah memang seperti itulah sifatnya? Sifatnya seperti itu. Harusnya manusia melawan sifat ini. Gak boleh dipelihara sifat. Walaupun Allah mengatakan seperti itu. Allah kan hanya mengatakan di dalam firman-Nya. Begitulah manusia itu. Di hadapan Rabb-Nya, dia mengatakan, Allah menghinakan aku. Sedikit saja masalah, Allah tidak suka dengan aku. Jadi bukan tidak punya dasar. Nah, hendaknya ini dilawan. Walaupun ada, bahwa ini memang ada di dalam Al-Quran, tapi kita juga tidak boleh mengikuti ini. Ini adalah istilah dari Allah bahwa begitulah manusia itu. Dia selalu digoda oleh setan. Banyak sekali orang mengeluh tentang kehidupan. Keluh kesah. Dia tidak satukan jiwanya dengan Allah. Harusnya setiap manusia itu menyatukan jiwa dengan Allah. Gak boleh memisahkan. Para ulama kita sering mengatakan, para ustadz kita sering mengatakan, kalau engkau bekerja, selalu berzikir. Berzikir tidak hanya dengan mulut, tapi berzikirlah dengan hatimu. Ketika engkau menulis sampai di kantor, la haula wala quwata illa billahil aliyul. Sampai di kantor, hendak melangkah mau pergi, bismillahirrahmanirrahim. Semua diserahkan kepada Allah. Semua kita yang ada di sini pernah jahat, pernah bandel, sangat bandel. Saya sangat bandel. Tapi Allah selalu mengatakan, ratusan ayat mengatakan Allah di dalam Al-Quran, maka datangilah aku, bertaubatlah kamu, sehingga dosa-dosamu aku ampunkan. Gak pernah Allah mengatakan, jika kamu datang kepada aku bertaubat, hati-hati kamu. Belum tentu
aku akan menghapuskan dosa-dosamu. Kebanyakan ayat itu, jika kamu bertaubatan nasuha, maka aku akan ampunkan dosa-dosa. Jadi kalau kita sudah bertaubat, jangan lagi mengulangi. Susahkah? Sangat susah melakukan itu. Sangat susah melakukan itu. Kalau tidak dipelihara, kita ini belum hebat, tapi menuju kehebatan. Belum alim, tapi menuju kealiman. Setiap orang yang datang ke sebuah majelis dengan niat untuk menambahkan ilmu, karena wajib mendapatkan ilmu, wajib menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan jalan, Allah akan menuntun dia kepada fitrah Allah. Nah, kita terkadang lupa bahwa fitrah Allah itulah semua yang bisa menghilangkan permasalahan seperti yang Allah katakan. Jadi ini kata Allah. Lalu kemudian diberikan ujian memang kita ini. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam Al-Ankabut surat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Tadi saya katakan masalah, jadi kalau kita menuju ketenangan berarti karena ada persoalan, kan? Kenapa ada persoalan? Allah mengatakan, saya menguji kalian. Memang ujian itu Allah. Dagangan hari ini tidak laku, diberikan ujian. Diberikan ujian kepada kita. Sakit, saya ini sakit sebelah sini, pindah dari sini, datang ke sebelah sini. Kata dokter itu sakit mah, 2 kali ke dokter sakit mah. Tapi kok meriang? Dipuji oleh Allah bahwa kita sakit. Kalau hati kita ini memiliki hati yang tipis, Allah telah memberikan sakit kepadaku. Allah telah menghinakanku. Padahal kata Allah, kau jangan mengeluh. Aku akan uji. Dalilnya ada. Bukan saya yang Allah dalam Al-Ankabut. Jangan katakan kamu telah beriman. Jadi ada antara iman dengan permasalahan kehidupan kita ini ada. Bukan karena sudah sholat lalu kemudian tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah ada masalah. Justru setannya lebih profesor doktor lagi. Ya kan? Orang yang semakin ibadahnya, niscaya dia pun akan lebih tinggi lagi ujian dan cobaan. Kita yang di sini mungkin belum pernah tidak makan sehari 2 hari. Orang banyak di sana, hampir 80% penduduk negeri ini kadang tidak makan. Ya. Jadi ini karena kecintaan Allah kepada kita. Aku akan uji engkau biar aku tahu setinggi apa derajat keimananmu kepada aku. Saya sudah katakan tadi, jangan pernah melepas dirimu dari Allah, jiwamu dari Allah. Orang yang saja melekatkan jiwanya dengan Allah diuji oleh Allah. Apalagi yang tidak sama sekali, ujian pasti hadir. Itu janji Allah. Tapi engkau jangan berkeluh kesah. Sabar. Dan di Al-Ankabut ayat 3-nya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka.
Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi jangan katakan Rasulullah tidak diuji, mentang-mentang Nabi. Ya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diuji. Bahkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga ujiannya. Allah sudah mengatakan jangan dekatin ini, karena ini membahayakan dirimu. Nah, itu datang. Kalau kita mengaplikasikan itu kepada diri kita sehari-hari, itu yang terjadi. Jangankan dirimu, wahai bangun lubis. Memang kau siapa? Rasul pun, Nabi pun, ulama pun, saya berikan ujian kepada mereka agar saya tahu, kata Allah, mereka itu sejauh mana sebenarnya imannya pada ketauhidan. Bicara tauhid tentang diri kita. Apalagi kita di sini, kalau boleh dikatakan kita ini sudah alumni keberapa? Saya sudah 10 tahun di sini. Dan muka-muka yang 10 tahun itu saya sudah lihat di sini. Namun tetap saja ilmu kita kurang. Karena Allah mengatakan, saya hanya berikan sedikit. Apalagi tidak dituntut. Tadi Pak Haji bilang sama saya, memang banyak sekali orang masih tradisional berpikirnya. Apa yang disampaikan oleh ayah dan kakeknya, itulah yang dia lakukan. Tak perlu lagi pergi ke majelis taklim, tidak perlu menuntut ilmu. Saya sudah bisa. Padahal menuntut ilmu wajib. Apabila dikatakan wajib, maka berdosa apabila kita tidak menuntut ilmu. Lagi-lagi tadi Pak Haji juga mengingatkan, Profesor Yuwono itu mengatakan memang 20% saja umat Islam ini yang mau beragama dengan baik. Tapi jangan katakan yang lain itu bukan Islam. Dia ambil golok, dia pukul kita walaupun KTP dia. Ya kan? Hanya sholat saja ya. Mereka menganggap bahwa sholat, aku laksanakan sholat, maka gugurlah kewajibanku. Tidak. Hati harus dipelihara. Ya, orang tak suka kepada orang lain saja pun setitik. Makanya ada istilah orang kita Melayu, rusak gara-gara nila setitik, rusuk susu sebelanga. Jadi jiwa yang kita pelihara ini harus benar-benar suci. Setitik saja hati ini tidak suka, hati ini tidak bisa menerima, hati ini membenci orang, membenci Allah, hati-hati. Tapi ingat, memang kita diberikan ujian. Jadi jangan merasa gelisah kalau ujian itu datang. Allah mengatakan, aku sayang kepadamu, makanya aku uji. Aku akan menguji mereka. Dan orang dahulu pun aku uji. Ya, Rasulullah diuji. Ya, menyaksikan sejumlah keluarganya jatuh ke lembah kesesatan. Beliau berduka cita karena tahu tempat mereka saat kembali nanti. Sedih Allah, sedih Rasulullah. Banyak keluarganya yang tidak mau diajak beragama dengan baik. Padahal waktu itu sudah banyak orang Islam. Ya. Makanya kata Allah di dalam surat Al-Kahfi, Al-Kahf ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena sedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Saking sedihnya Rasulullah melihat saudaranya itu. Hei Rasulullah, apakah kamu akan bunuh diri
hanya gara-gara mereka tidak beriman dengan baik. Pengertian daripada ayat ini kira-kira seperti itu. Ya saudaraku yang beriman, seperti itulah ujian demi ujian. Jadi menuju ketenangan itu adalah memahami pangkal daripada permasalahan. Jadi dari tadi saya sudah katakan, kok sepertinya pelajaran kita ini mengatakan memang masalah itu ada. Iya, itu yang harus kita pahami. Allah menguji kita, memang berkeluh kesah, ada firman Allah, Rasulullah juga mengalami permasalahan. Untuk apa? Untuk ikhtibar bagi kita bahwa sesungguhnya kita ini akan diuji, akan banyak masalah sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu, kita akan berusaha untuk mengkokohkan jiwa kita. Orang yang sholat saja terus, puasa, ya, tahajud, ya, seluruh amalan-amalan dia kerjakan, ujiannya tetap ada, apalagi yang bukan. No way, kata Allah. Saya tetap akan uji engkau, supaya tahu saya siapa kau sebenarnya, supaya jannah bisa engkau masuk. Ya kita kan kelihatan sekarang melihat orang, oh ini orang ini tak beriman banget ini kelihatannya. Rambutnya acak-acakan, gondrong, padahal hatinya selalu tertaut dengan Allah. Jadi kita nggak bisa menuduh orang lain yang kita lihat hanya batas mata itu sebagai orang yang tidak beriman dengan baik. Tapi itulah yang perlu kita pahami dulu. Jadi kalau kata Ustadz Profesor Yono itu pelan-pelan, kita pelan-pelan memahaminya. Jadi Allah mengatakan itu supaya kita paham. Kalau kita sudah paham berarti oh seperti itu ternyata berkehidupan ini. Nabi Ayub pun diuji sakit parah. Ya. Ada ayatnya. Al-Anbiya 83-84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru kepada Tuhannya. Apa maksud ayat ini? Apabila engkau bermasalah, contohlah Ayub. Apa yang dilakukan Ayub ketika sakit? Sakit apa itu? Siapa yang tahu? Kalau tidak sakit gatal, sakit kulit, hancur bertahun-tahun, berpuluh tahun. Apa kata Allah dalam surat Anbiya ini? Berdoalah engkau seperti Nabi Ayub apabila engkau menemui permasalahan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami itu Allah, lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagaimana suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Ayat ini, kata Allah, kamu baca ayat ini, kamu tadaburi ayat ini, kamu contoh ayat ini, supaya kami berikan rahmat. Allah tidak mengatakan Ayub, ya dalam tafsirnya, Ayub itu tidak hanya diberikan kesembuhan penyakit, tetapi keluarganya dilipat gandakan, saudaranya semakin banyak, anak beranaknya. Kalau dulu sepi, sekarang sudah ramai. Ketiga, aku berikan rahmat. Kalau sudah diberikan Allah rahmat kepada kita, tidak ada manusia yang bisa melawannya. Ya. Hambat supaya rezekinya si fulan itu tidak sampai kepadanya.
Kalau Allah katakan dia akan mendapat rezeki pada detik ini, maka dia akan mendapatkan rezeki. Dan rezeki itu 50.000 tahun sebelum kelahiran manusia diciptakan, sudah ada ditakdirkan rezekinya. Kenapa seseorang itu usianya panjang? Karena rezekinya belum habis. Ya. Orang yang pendek usianya karena rezekinya sudah habis di dunia. Ya kan? Dan rezeki itu datang terkadang banyak, kadang sedikit, landai, nanti datang lagi banyak. Ada ayat yang mengatakan bahwa kamu tidak tahu suatu saat pada suatu waktu tertentu aku akan berikan rezeki yang kamu tidak duga-duga. Benar kata Allah itu, gak pernah kita menduga. Kadang dikasih ayah, kadang dikasih adik. Adik lebih banyak duitnya dia kasih ke kita. Sekarang ketemu dengan orang, tiba-tiba saja orang itu memberikan proyek, tolong bikinkan aku buku, tolong bikinkan aku tulisan, tolong bikinkan aku macam-macam. Akhirnya dapat rezeki. Jadi ada 3 minimal. Kedua, pertama adalah sakitnya hilang. Jadi kalau kita di dalam kondisi kegelisahan, berdoa, kata Allah. Ini ada dasarnya. Berikan perkembangbiakan. Kembang biak itu bukan hanya manusia, harta juga. Lalu diberikan rahmat. Kalau Allah telah memberikan rahmat kepada kita, tidak ada yang bisa menawar-nawarnya. Nah, ingat, masalah kamu itu bukan saja karena Allah katakan di dalam Al-Quran, memang manusia itu pasti ada masalah. Tetapi kata Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bagaimana di surat Asy-Syura 30, dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Ada 2 pengertian di dalam ayat ini, bahwa setiap masalah yang ada itu adalah karena perbuatan kita. Lupa sholat. Dia sholat tahajud setiap saat, tapi lupa, kali ini lupa. Jadi bermasalah. Masalahnya apa? Dia datang ke sekolah, datang ke kantor, kenapa lah tadi malam saya tidak sholat? Itu masalah. Kondisi jiwa, penyesalan. Ya kan? Tapi walaupun begitu kata Allah, ya kan? Walaupun kamu berbuat jelek, lalu kemudian itu menjadi masalah bagi kamu, memaafkan kamu, kata Allah. Betapa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang di dalam ayat ini kepada kita. Orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat jelek, berbuat maksiat, jika kamu datang kepadaku, kata Allah, dan Allah memaafkan banyak, bukan sedikit. Aku maafkan aja sedikit. Enggak. Aku maafkan banyak dari kesalahan kalian. Berarti Allah Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, dan firman-Nya yang artinya, dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian. Maksudnya, wahai manusia, musibah apapun yang menimpa kalian semata-mata karena keburukan atau dosa yang kita lakukan. Ya.
Lalu dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Jadi bukan saya tadi yang mengatakan, Ibnu Katsir yang mengatakan itu. Ya, maksudnya adalah memaafkan dosa kalian, maka dia tidak membalasnya dengan siksaan. Bahkan dia memaafkan. Masya Allah. Mau menangis kita ya. Sudah berbuat dosa, dimaafkan oleh Allah. Tidak disiksa. Tapi datangi Allah. Memohon ampun kepada Allah. Ya. Karena kalau Allah ingin menyiksa manusia, disebutkan di atas itu, ya, apa dia bilang? Kalau Allah ingin menyiksa, tak tinggalkan sedikit pun, ya, di bumi ini makhluk yang melata. Artinya Allah tidak pernah menyiksa. Allah selalu mengatakan di dalam Al-Quran, mereka selalu mengatakan bahwa saya, kata Allah, berbuat tidak baik. Padahal sebenarnya mereka lah yang berbuat. Tidak ada Allah pernah memberikan ujian yang tidak setimpa dengan kemampuanmu. Dan tidak pernah Allah kepada kita membuat kerusakan kepada kita kecuali kita. Oh ini gempa bumi, oh ini gempa bumi, kenapa tidak gempa? Ya, banjir datang karena pohon ditebang, dikeruk. Pertambangan kan perlu pertambangan, banyak tenaga kerja, tapi tidak berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu biasanya akan merusak. Ya. Jadi jangan cemas kepada apabila kita ada sedikit masalah langsung cemas. Ya saya juga hanya bilang, ya, mengatakan saja. Terkadang juga cemas. Ada dalam satu ayat, dalam satu tafsir hadis, apabila ketika pertama sekali ada musibah datang kepada kita atau ujian, lalu kita bersabar pada pertama sekali itu, kita diberikan ganjaran surga. Itu hadis Bukhari Muslim. Saya pernah baca. Tapi diuji, Masya Allah, Allah akan memberikan banyak hal kepada kita. Tapi kalau kita begitu musibah, astagfirullahaladzim, Allah ini tidak sayang sama aku ini papanya marah, ini mamanya seperti ini, anak ini jadi ini. Lalu nanti setelah itu baru istighfar, aduh minta maaf ya Pak ya, minta maaf ya Maya. Bukan Anda saja, saya pun seperti itu terkadang. Kita semua manusia itu terjadi hal-hal yang seperti itu. Makanya Allah menjanjikan, menurut Rasul dalam hadis, Allah menjanjikan bonus. Bila kamu diberikan musibah, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa segala sesuatunya itu ada kehendak Allah. Ya, semuanya dikembalikan kepada Allah. Allah akan memberikan ganjaran yang kali pertama. Ya, ada surat bawa ke kampung dulu ya. Apa? Tangan pertama, apa pertama itu ya? Waktu pertama ya. Lalu berpaling dari Allah. Kenapa masalah itu muncul? Karena kita berpaling dari Allah. As-Sajdah ya. Ayat 22 itu. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya. Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.
Sudah diingatkan, kamu jangan lagi lakukan itu. Dia sudah tahu. Ini hati-hati, ada orang yang mengatakan, saya nggak mau ke majelis, nanti ilmunya saya tahu. Itu lebih berdosa lagi itu. Lebih berdosa lagi. Harus tahu. Tapi ketika sudah tahu, lalu kemudian kita melakukannya, kata Allah, ya, tidak ada yang lebih zalim daripada itu. Ya kan? As-Sab ayat 2 dan 3. Allah paling tidak suka melihat orang yang berbicara mengajak kepada jalan kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan. Ya. Jadi orang yang berpaling, nah ini hati-hati. Orang yang berpaling dari peringatan Allah sudah mengatakan saya tidak akan berbuat dosa lagi karena saya sudah tahu betapa besarnya dosanya yang seperti itu. Lalu masih mengerjakannya, Allah jadikan hatinya tertutup dan terkunci. Tegas Allah. Ya. Sehingga ia tidak memahami dan tidak mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya. Kita setiap hari meminta petunjuk. Apa petunjuknya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah. Setiap hari mengatakan itu minimal 5 kali. Berapa kali kalau subuh? 2 kali berarti, ya? Zuhur 4 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Supaya diberikan petunjuk, supaya diberikan hidayah. Jadi jangan seperti yang di video itu, kemarin kami bahas juga hari Jumat. Ada video, orang Islam itu bodoh. Gobloknya minta ampun. Kenapa? Setiap sholat dia minta petunjuk kepada Allah, jalan yang benar, jalan yang lurus. Goblok banget sih, jalan yang lurus tidak tahu. Gitu kan? Bukan jalan yang lurus, jalan yang dimaksud hanya jalan menuju sesuatu hal, tapi diberikan hidayah, diberikan ketenangan. Ya, jalan yang lurus diberikan supaya kita tetap pada keimanan, tidak ingkar daripada kebaikan. Karena siapapun yang ingkar, hati-hati, maka Allah akan berikan ganjaran. Ditutup oleh Allah dan dikunci oleh Allah. Kalau sudah ditutup Allah hati kita, banyak yang tertutup hatinya, kaya raya. Oh, kenapa itu Pak? Ya, pembangun itu kaya raya dia. Tertutup hatinya, sholat pun tidak. Itu namanya istidraj. Kami akan berikan kekayaan, kehebatan kepada mereka. Ya. Kami uji mereka dengan kekayaan. Kami uji mereka dengan kepintaran. Kami uji mereka dengan kehebatan, kecantikan, kegayaan, kegaulan. Ya. Dia tidak pernah norak dalam kehidupan. Diberikan supaya gaya, supaya hebat. Istidraj namanya. Ada ayat. Itu hati-hati. Kalau Allah memberikan istidraj kepada kita, Masya Allah. Nah, di sini katakan di dalam Al-Kahfi ayat 57, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya? Zalim sekali kita. Semua kita
Makanya kita diwajibkan menuntut ilmu itu supaya tahu. Karena ilmu itu akan mengasah hati kita lebih halus. Supaya jiwa ini halus. Seperti seorang seniman, sastrawan. Halus jiwanya. Takluk banyak. Ya, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, kalau tadi diberikan kehinaan, kata Allah, orang yang berpaling juga akan Allah sempitkan hidup. Jadi jangan coba-coba. Sudah tahu ini waktu sholat zuhur. Dan melalaikan itu nggak boleh. Saya masih sering lihat di lingkungan kita ini. Sudah azan, Allahu Akbar. Run, 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 run. Mau kemana? Ada urusan sedikit Ustaz. Masya Allah. Kita memproduksi umat Islam yang paripurna di tempat kita ini masih mau melakukan hal seperti itu. Kritik buat kita loh. Oh, jangan-jangan ayahnya pun meninggal. Kalau panggilan Allah sudah datang, sholat dulu. Hanya berapa menit sholat? 5 menit. Kalau datang ke sana jatuh tiba-tiba 1 jam gak bisa ketemu juga. Jadi jangan coba-coba meninggalkan rahmat Allah dengan berpura-pura. Ya. Kita mentadaburi Al-Quran. Judul kita di Al-Furqan ini mentadaburi Al-Quran. Mengkaji Al-Quran supaya paham. Jadi barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya Allah. Buta otaknya, bukan hanya mata. Buta telinganya. Buta matanya. Buta hatinya. Ya. Teman dekat setan, kata Allah itu. Orang-orang yang berpaling. Ya. Maka setan-setan itu pun merusakkan agamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zukhruf ya. 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, maksudnya Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadikannya teman karib. Pernah nggak kita mendengarkan Pak Haji bilang, jangan berapa namanya? Jangan berteman dengan setan, dengan jin. Hati-hati. Ya. Ini kata Allah, kami kasih dia teman karib. Makanya banyak yang terkadang itu tahu kan, di mana dompetku itu berada, di sekitar sini katanya. Siapa yang ngomong? Ada kawan saya. Jika seseorang berteman, saya mengutip Pak Haji ya, dengan setan, dengan jin, maka dia kufur. Tak boleh. Jadi jangan percaya kepada dukun yang ada jin-jinnya. Berbahaya. Bisa kufur. Apa kata Allah di dalam Al-Baqarah 216? Kita berharap memperoleh rezeki saat, tapi belum diberi Allah. Kita berharap bisa menikah dengan lelaki atau perempuan yang ini atau yang itu. Kita belum diberikan. Kita berharap punya anak, tapi Allah belum beri. Ingin bekerja, tapi belum mencapai. Tapi harus ada harapan. Rendra, ada yang kenal dengan Rendra, penyair,
sastrawan Indonesia, begitu walap, apa kata dia? Jika tidak ada lagi harapan, maka manusia itu telah mati. Dia kan Kristen sebelumnya ya, jadi mu'alaf dia. Jadi kita harus ada harapan tiap hari bahwa Allah memperbaiki kehidupan kita. Firman Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak tahu. Jadi kalau datang sesuatu masalah bagi kita itu, mungkin itu yang terbaik. Berobat kalau pinggang. Saya kemarin 3 kali ke dokter, mohon maaf, 2 kali ke dokter Saril, 1 kali ke dokter rumah sakitnya Pak Rudi, rumah sakit Islam Ar-Rasid. Pak Rudi, saya mau berobat, langsung aja pakai BPJS gratis. Disuntik 2 kali Pak Rudi, disuntik saya. Ini suntik nyeri katanya. Masuk. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak semua penyakit, tidak semua masalah, tidak semua sesuatu yang ditimpakan kepada manusia itu adalah sebuah kejelekan. Jangan-jangan dia kebaikan buat kita, supaya diberikan oleh Allah kita rezeki yang lebih luas lagi. Dulu saya berpikir setelah pensiun, saya tidak akan ada rezeki lagi. Berkata lain Allah. Saya pensiun umur 57 tahun, 3 dari Suara Pembaruan ya, dari koran ya. Tapi ternyata sekolah dosen mengatakan sudah dapat serdos engkau Bapak Bangun, dan sudah S2 65 tahun baru pensiun. Berarti 5 tahun lagi. Usia saya sekarang 60 tahun. 60 tahun loh. Baru pensiun. Dan dari Al-Furqan saya bilang sama Pak Haji, saya nggak mau pensiun di Al-Furqan Pak. Kenapa? Begitu saya pensiun dari Al-Furqan, maka saya akan jauh dari Allah. Al-Furqan ini telah menumbuhkan iman saya selama 10 tahun di sini. Saya meninggalkan semua segala sesuatu yang enak-enak. Makanya kalau kita sudah ada sesuatu majelis, pertahankan majelis itu. Setelah di Al-Furqan saya punya kawan Dadang ini bersama Phil, Pak ke temu dengan ulama-ulama yang besar di Indonesia. Namanya Al-Ustadz Muhammad Talib. Orang cerdas. Dan punya sama Pak Emil, Pak Dadang. Kami bikin buku mereka. Apa yang ingin disampaikan? Bahwa sesuatu hal yang jelek menurut kita belum tentu itu jelek. Sesuatu hal yang baik menurut kita belum tentu. Kita harus katakan bagaimana masalah itu muncul kepada kita dengan enjoy. Tadi saya membaca pesan di SMS Ustadz Gus Baha. Siapa yang kenal dengan Gus Baha? Gus Baha itu ulama terbaru dari NU yang berkopiah, kalau berkopiah begini ya. Lalu kemudian orangnya sangat cerdas. Dia bilang apa? Intinya dia bilang, kalian tidak perlu top. Ngapain juga top? Ente Pak Bangun, hebat kali Pak Bangun. Tidak perlu. Karena begitu kita membutuhkan orang memuji kita, itu harapan akan ada setiap saat. Malah saya nggak pernah dipuji lagi. Orang ini nggak menghargai saya.
Orang ini nggak menyalam saya kan sudah tua, kok saya nggak disalam duluan? Kalau itu sudah ada dalam jiwa kita, masih ada, maka harapan yang seperti itu menjadi masalah bagi kita. Sakit hati terus tiap hari. Kapan sakit hati tiap hari? Apalagi gunanya kenikmatan dalam hidup ini? Buang jauh-jauh. Bahwa saya cantik, bahwa saya harus dihargai, bahwa saya harus dihormati. Tapi engkau, kata Gus Baha, engkau harus menghormati orang. Orang tak menghormatimu tak apa, tapi engkau harus menghormati orang lain, supaya Allah menghormatimu. Jika umat Islam ini saling menghormati, akhirnya dapat juga. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum kawan, Assalamualaikum Dai, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Betapa indahnya. Ya, jadi jangan berharap, ini kata Gus Baha, supaya tidak gila terhadap pujian. Orang yang gila pujian itu bahaya itu. Itulah yang post power syndrome. Banyak pegawai, bukan pegawai negeri ya, banyak pegawai tidak bekerja lagi, tidak dihargai orang, langsung. Ya Pak Ji ya, mulutnya yang ngocolah. Kenapa? Tidak merasa memiliki kewenangan dan kehebatan lagi. Mikir tiap hari, walah dulu teh manis ada di ruangan ini. Ambil sendiri tehmu. Kenapa? Rasulullah menjahit. Harus kasihan dong sama istri. Masa istri yang harus di sininya ada rusak sedikit. Tolong dong jahit. Rasulullah menjahit sendiri bajunya yang sobek. Dia panutan, kita harus seperti dia. Tapi kalau ada ibu yang merembut, aku tak mau Pak, aku yang menjahitnya. Ibu itu masuk surga juga. Taatnya kepada suami. Jangan berharap terlalu banyak. Mau ngepel pagi-pagi, pel sendiri ruangan itu. Tanaman yang rusak, urus sendiri. Taman saya sampai sekarang nggak bagus-bagus, nggak ada waktu mengurusinya. Ya, harus begitu. Ya, jadi jangan merasa sedih. Ada harapan. Kita kutip Rendra ketika dia jadi mualaf, ada harapan. Saya masih ada harapan untuk hidup. Saya masih ada harapan untuk bisa mendapatkan sesuatu. Mana pernah Pak Haji berpikir bikin rumah sakit? Saya kan cerita dengan Pak Haji panjang soal rumah sakit itu. Sampai menentukan direkturnya. Kami di situ dengan Pak Haji cerita. Aku kepengen membuat pelayanan kepada masyarakat. Jadi dalam usia yang sudah relatif 76 tahun kalau nggak salah. Waktu itu usia Pak Haji membuat rumah sakit. Subhanallah, Masya Allah. Kita masih 45 tahun sudah putus semangat. Jangan. Tegar. Ummatan wasaton. Kamu adalah umat yang terbaik, kata Allah. Umat yang paling unggul. Jangan bersedih, ya. Jangan kamu bersedih dan bersikap lemah. Bukan saya yang mengatakan. Ali Imran 139 kata Allah, jangan kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati.
Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang paling tinggi derajat. Ngapain juga orang tak suka dengan kita, atau nggak ada duit, lagi nggak ada duit, cuek aja. Saya nggak pernah merasa miskin. Gitu bikin dalam hati. Saya ini apalah, nggak ada apa-apanya saya ini. Ngapain juga ngomong begitu? Nggak ada yang nggak ada, nggak apa-apa. Emang kenapa? Saya kepengen beli baju yang bagus, harganya 375.000. Nanti kau. Kenapa? Diskon 70% baru saya beli. Ya kan? Karena apa? Aku pengen baju itu. Hammer mereknya. Tapi harganya 300 sampai 400. Nanti kau. Tanggal 25 pasti 70%. Dapat 70%, harganya 125. Jadi orang miskin itu belum tentu menjadi hina. Jadi baju Pak Lubis itu ya semuanya adalah baju hasil diskon. Orang Prancis bilang dia soldes, sale, sel. Masya Allah. Jadi gitu. Jadi merasalah tetap memiliki. Mentang-mentang nggak ada terkadang, saya ini apalah. Gak boleh ini. Ayat 139 Ali Imran, kamu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Bukan kataku. Ya? Az-Zumar apa? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tuh kan? Janji Allah. Masa Allah icak-icak aja, ku ampuni dosa. Enggak ada. Ku ampuni dosa kamu. Allah kalau sudah mengampuni dosa kita, ya Allah, bersih, jiwa tenang. Karena Dia yang Maha Pengampun. Ujian itu mata yang datang bertubi-tubi sesuai dengan kemampuan kita. Bukan kata saya, Al-Baqarah. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Inilah perlunya kita mentadaburi Al-Quran supaya cerdas, supaya pintar. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada semua jawabannya. Ngapain aku nak gelisah? EGP. Ya Kak Aga. Kak Aga juga bilang sama saya, harga 500.000 baju itu. Ya. Tunggu tanggal 24, 25. 70% harganya. Itu. Jadi sesuai dengan kesanggupannya. Kesanggupan terakhir apa? Jika aku berikan sakit kepada kalian, kesanggupan terakhir apa? Ajal. Allah sudah janjikan ajal kita, ya kenapa harus takut? Takut kepada COVID, takut kepada ini, itu segala macam. Boleh diri, kan sudah dibilangin. Tutup mulutmu, jangan banyak berbicara dengan orang-orang. Benar itu. Tak boleh juga kita mengabaikan. Tapi tak perlu takut. Banyak orang yang takut, gara-gara takut, stres, pusing. Kalau udah stres, pusing, psikosomatik. Ya, saya pernah belajar psikosomatik dulu, karena saya jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Ya, dari psikologi itu kami belajar itu begitu. Tiap hari seseorang itu merenung-renung tiap hari. Kalau bisa saudaraku seiman, jangan pernah berpikir sedikit pun tentang sesuatu, kecuali yang realitas di dalam pikiran pada saat itu. Jangan membayang-bayangkan, kecuali yang baik-baik.
rumah itu kalau saya beli dulu berapalah harganya sampai sekarang. Itulah dulu anakku itu salah dia. Dia nggak bolehin aku dulu membelinya. Sekarang udah dijual harga 350 juta. Saya beli dulu 27 juta. Kalaulah dulu. Ngapain juga dipikirin? Ngapain juga diingat-ingat? Lewat-lewat. Yang sudah berlalu biarkan berlalu. Yang akan datang jangan kau takuti. Ini filosofi. Aid Al-Qurni dalam bukunya La Tahzan menyebutkan yang berlalu biarlah berlalu, yang akan datang jangan kau takuti karena itu gaib. 1 minute ke depan kau tidak tahu entah apa yang akan terjadi. Tapi saat ini adalah kehidupan. Maka berkualitaslah kau pada saat. Jadi setiap saat berkualitas kata Aid Al-Qurni. Karena Allah sudah tidak menggunakan lagi nanti apa yang harus, bagaimana hidup saya nanti. Tidak perlu. Kata Allah, apa? Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Allah menghibur kita. Yakinlah. Ya. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ya. As-Surah ayat 5 dan ayat 6. Ya, hanya kepada Allah mengadukan kesusahan. Jangan adukan kepada suami, kepada istri. Boleh cerita. Ya kan? Boleh cerita. Kemarin juga saya mendapatkan video itu. Kalau mau minta duit jangan minta sama suami. Cuma ke telinganya, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku uang. Lewat telinganya didengar oleh suami lah kan. Ini maksudnya itu kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja. Ya Yakub, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ya. Surat Yusuf ayat 86. Surat Yusuf ayat 86. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Saat itu Nabi Yakub teramat sangat sedih karena setelah sebelumnya ia kehilangan putra tercintanya. Ya. Matanya sampai menjadi putih dan tak dapat melihat waktu itu kan. Jangan kau bersedih, nggak ada gunanya. Penyakit yang datang. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tadi di depan sudah dikatakan. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang yang kafir. Surat Yusuf 87. Tegas Allah mengatakan hanya orang kafir yang apa? Yang berputus asa. Sudahlah. Ampunlah DJ. Gak ada lagi ini hidup ini. Sampai sini aja ini. Selesai sudah. Jangan. Allah besok akan menggantikan yang lebih baik. Doa siapa itu? Ya Allah ya Tuhanku, kehilangan ini gantikanlah dengan yang lebih baik. Diganti oleh Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Latih dirimu untuk sabar. Tidak ada yang bisa melatih diri orang lain. Sabarlah, enggak. Diri sendiri inilah yang bisa melatih untuk bersabar. Saya pernah dulu kan, gaya-gayaan waktu masih muda kan, berharap nggak mau sabar, berharap dihebat-hebatin orang gitu ya. Gak ada orang yang muji-muji kita. Emangnya orang mikir sama kita? EGP kata orang sama kita. Jadi Allah
Allah saja, Allah saja, Allah saja. Tapi kata Allah, kamu berbuat baiklah di antara sesamamu. Karena barang siapa yang berbuat baik di antara sesamanya, maka aku akan lebih baik lagi kepadamu. Kata Allah. Ya, itulah dia kajian kita hari ini. Ada tips meraih yang tenang ini. Ingat kepada Allah. Ar-Ra'du ayat 28. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ya. Yang kedua, bertakwalah selalu kepada siapa? Kepada Allah. Katanya Allah dalam surat At-Talaq 2 dan 3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dalam semua masalah. Tidak hanya satu masalah, dari semua masalah. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka diberikan. Takwa itu bukan hanya ungkapan, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Bukan itu. Bertakwa itu menyelenggarakan segala sesuatu perintah Allah. Laksanakan segala sesuatu perintah Allah. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan menjadikan baginya kemudahan. Kemudahan. Surat At-Talaq ayat 4. Jadi At-Talaq 2 dan 3, At-Talaq ayat 4 diingat lagi menyebutkan jalan keluar akan diberikan, rezeki yang tidak disangka-sangka akan diberikan, menjadikan kemudahan dalam segala hal. Masya Allah. Sukalah membaca Al-Quran. 2 ayat saja, 3 ayat deh pagi-pagi. Ya, pagi-pagi 3 ayat gak usah banyak-banyak. Kata Rasulullah apa? Laksanakan amalan yang terus walaupun sedikit. Besok laksanakan itu 1 juz. Lusanya 2 minggu lagi baru ketemu Al-Quran lagi. Enggak begitu. 1 ayat, 2 ayat. Kalau lupa membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan Al-Quran. Sudah. Pergilah berjalan. Nanti di kantor mungkin di HP bacalah 1 ayat. Jadilah 1 ayat. Lebih banyak lagi kita ber-WA, Pak Dadang. YouTuber. 1 jam. Baca Al-Quran setengah ayat. Ya Allah. Padahal dengan membaca Al-Quran, hati akan jadi jalan keluar untuk rezeki akan diperoleh. Janji Allah. Itu janji Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Kata Rasulullah, beliau bahwa seperti hujan baik yang Allah Ta'ala turunkan dari langit, karena hujan yang turun akan menghidupkan, menyegarkan tanah yang kering, sebagaimana petunjuk Allah Ta'ala akan menghidupkan dan menenteramkan hati manusia. Makanya kalau hujan itu sebenarnya filosofi ya, tetapi hujan asli pun real juga akan menyejukkan hati. Makanya ada doanya itu, Allahumma shayyiban nafi'an. Begitu hujan datang. Dulu kalau hujan datang, kita merasa berbahaya sekali. Lalu kemudian datangi seruan Allah. Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah. Seruan Rasulnya mengajak kamu kepada sesuatu yang memberi kemaslahatan. Ada enggak yang menanamkan di jiwanya 2.000 perak sehari? Saya mau tanya kita di sini, 2.000 perak 1 hari memberikan kepada fakir miskin. Ada di antara kita enggak? Hari ini aku akan memberikan 2.000 perak setiap hari. Harus ada. Karena mungkin amal itulah yang akan membawamu ke surga. Jangan pelit-pelit hanya 2.000 perak. Allah tidak mengatakan 10.000.
Beli koran, jangan ambil korannya. Ah, makasih, ambil koran. Jangan ambil korannya. Itu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tiap hari memberi. Kata Ali Jabir, barang siapa yang berdoa pada subuh dan meniatkan hendak pergi sholat, dia niatkan untuk memberikan orang lain dengan 1.000 perak, maka dia akan terbebas daripada kesulitan hidup. Ali Jabir, percaya nggak kita sama Ali Jabir? Percayalah, ulama dari Madinah, masa nggak percaya? Dia yang bilang itu. Bahkan dia bilang, niatkan kepada ibumu, kepada ayahmu, kepada keluargamu, niatkan yang 2.000 perak itu. Datangi seruan dan hiduplah sederhana. Karena yang berlebih-lebihan itu adalah perbuatan setan. Hiduplah sederhana. Gak usah gaya-gaya banget lah, biasa aja. Tapi insya Allah di kita-kita sini saya lihat tidak banyak, tidak ada malah yang bergaya-gaya. Kalau berpakaian yang bagus, ya Allah kan suka yang bagus. Memiliki wangi-wangian, kan Allah suka yang wangi-wangi. Ya, bersih-bersih, kan Allah suka yang bersih-bersih. Ya orang Islam itu seperti kita-kita ini ya boleh lah pula. Ya berjilbab yang bagus, boleh. Harganya di pasar 16 Silir murah. Ya. Jadi tetap hidup sederhana bukan berarti bajunya compang camping. Ya, makan jengkol tiap hari enggak juga begitu. Makan pete jengkol baiklah. Saya pikir itu, saya mohon maaf lahir dan batin. Terlambat waktunya, ya, banyak sekali waktunya terlambat dan terasa. Saya yang tak terasa, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu merasa bosan kali ya. Mudah-mudahan tidak. Saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang salah. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.